Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khassasana bi kitabikal karim wa hadaitana ila siratikal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita sama-sama dapat hadir. Kita sama-sama dapat melaksanakan salat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini, dengan harapan mudah-mudahan seluruh aktivitas amaliyah kita senantiasa dapat menghantarkan kita untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita sama-sama sanjungkan terhadap baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dalam khutbah yang singkat ini Al-Faqir selaku khatib berwasiat, wabila khusus untuk diri Al-Faqir dan umumnya bagi kita semua, marilah kita sama-sama untuk dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Imtithalu awamirillahi wajtinabun nawahi, yaitu melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah berbagai macam pemberian-pemberian daripadanya atas dasar nikmatnya kepada kita. Anugerah nikmat yang Allah karuniakan kepada kita tentunya adalah merupakan anugerah yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita sebagai hamba-Nya. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan 6 kenikmatan kepada kita, kepada hamba-hambanya, sebagaimana pesan daripada sahabat Ali karamallahu wajhah. Beliau mengatakan an-ni'amu sittatu asya', bahwa nikmat itu ada 6 perkara yang Allah anugerahkan terhadap hamba-Nya. Yang pertama al-Islam, yaitu nikmat Islam. Kenapa? Islam dikategorikan sebagai nikmat? Karena
bebas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam adalah agama yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya mendapatkan keridhaan, akan tetapi akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Sehingga kalau hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala mencari-cari agama selain daripada ajaran agama Islam, tentunya tidak akan pernah diterima oleh Allah. Mereka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka termasuk orang-orang yang merugi. Ini dijelaskan di dalam surah Al-Imran ayat 85. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari-cari agama selain daripada ajaran agama Islam, falan yuqbala, tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka Islam inilah yang dapat menyelamatkan kita. Islam inilah adalah agama yang benar, agama yang akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membawa keselamatan dunia dan akhirat. Dan ini pun ditegaskan oleh Allah dalam surah Al-Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang mendapatkan ridho dari Allah, yang diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah agama Islam. Lalu yang kedua, yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, wal Quran, adalah Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quran dikategorikan sebagai nikmat yang Allah anugerahkan kepada hambanya? Karena Al-Quran adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Al-Quran adalah merupakan penerang yang dapat membebaskan manusia dari alam kegelapan kepada alam terang benderang. Bahkan Al-Quran adalah merupakan resep agar kita menjadi hidup tenang dan tentram. Al-Quran adalah merupakan sarana untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah sarana untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Al-Quran dibaca, ketika Al-Quran dijadikan sebagai pedoman, ketika Al-Quran dijadikan sebagai imam, maka hidup kita akan mendapatkan kebahagiaan serta keselamatan, dan derajat kita akan mendapatkan derajat yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya sekedar petunjuk, akan tetapi sebagai penawar. Al-Quran sebagai obat. Ini dijelaskan di dalam surah Al-Isra ayat 82. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allah telah menurunkan daripada Al-Quran syifaa'un, akan menjadi penawar, akan menjadi obat, akan menjadi penenang, akan memberikan perlindungan terhadap diri kita. Wa rahmatul lil mu'minin, dan menjadikan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kenapa dijadikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?
maka mereka akan kembali kepada Al-Quran. Dan ini pun dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? Fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Apabila di antara kalian berselisih pendapat, berbeda paham, maka kembali kepada Al-Quran wa sunnah Rasul, kembali pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu adalah solusi yang terbaik. Jadi Al-Quran dijadikan sebagai pedoman, Al-Quran dijadikan sebagai petunjuk, Al-Quran dijadikan sebagai tempat kembali kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang benar. Lalu yang ketiga, yang bisa memberikan keselamatan dan merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia. Dalam Al-Quran dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan untuk menjadikan rahmat bagi seluruh alam. Rahmat adalah kasih sayang. Bagaimana ketika baginda Rasul berdakwah, penuh dengan kasih, penuh dengan sayang. Kebencian baginda Rasul bukan kebencian karena nafsunya, tetapi lillahi ta'ala. Mahabbahnya Rasulullah bukan karena pencitraan, tetapi mahabbahnya lillahi ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, begitu pula baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke alam dunia ini adalah merupakan hudan, petunjuk bagi siapa? Bagi orang-orang yang tadinya jahiliyah kembali kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun dijelaskan dalam surah Al-Fat ayat 28. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida." Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus Rasulnya, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haq, dengan agama yang lurus, agama yang benar, liyudhhirahu 'ala dini kullihi, agar dapat mengungguli semua agama-agama yang ada di permukaan bumi ini, wa kafaa billahi shahida, dan cukup bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai saksi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga, yang keempat, di mana nikmat yang Allah berikan kepada hamba-Nya adalah nikmatul afiyah, nikmat kesehatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada hamba-Nya, termasuk kepada kita saat ini. Dengan sehat kita bisa beribadah, dengan sehat kita bisa beraktivitas, dengan sehat bisa kita melakukan kegiatan-kegiatan, terutama kegiatan-kegiatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nikmat sehat ini adalah modal yang terbesar untuk bisa menjalankan sebuah tugas-tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmatul afiyah, nikmat sehat. Maka ketika nikmat sehat ini kita pupuk, kita rawat, dan sebagai tanda syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan kebaikan-kebaikan,
yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka Allah menjamin kepada kita akan terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ditambah kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ada pertanyaan, buat siapa kita bersyukur kepada Allah? Tentunya bukan untuk Allah. Dalam surah Luqman Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, wa may yashkur fa inna ma yashkur li nafsi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata mereka bersyukur terhadap dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kelima, wasatru minal uyubi, nikmat yang Allah berikan, yaitu nikmat ditutupinya kelemahan keaiban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia pasti mempunyai aib. Tentunya ketika aib kita ditutupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah sebuah kenikmatan. Apa aib itu? Manakala manusia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bertaubat kepada Allah, lalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah dan aibnya akan tutup rapat, sehingga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita menjadi hamba-hamba yang suci. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Akan tetapi manakala seseorang dia membuka aib orang lain, ini ancaman yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah dalam sebuah firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian saling mengolok-olokkan antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya. Itu adalah merupakan satu nahyi, satu larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengingatkan kepada kita, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib orang muslim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutupi aibnya baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Dan yang terakhir, wal ghina 'anil nas. Kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya adalah hambanya yang diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak menjadi mental-mental pengemis. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kecukupan kepada hambanya. Cukup adalah merupakan sifat yang relatif, tetapi manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat-sifat qanaah. Ketika sifat qanaah sudah tumbuh dalam diri kita, apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit pun banyak pun yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit tidak menggerutu. Ketika diberikan banyak limpah rahmat dari Allah, kita tidak lupa diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan senantiasa memberikan nikmat kepada kita, nikmat Islam, nikmat Al-Quran, nikmat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diutusnya oleh Allah, lalu nikmat afiat, nikmat sehat, nikmat satrul uyub, nikmatnya kita ditutup dari aib kita, dan juga nikmatnya kita diberikan oleh Allah berbagai macam rezeki, sehingga kita mempunyai sifat-sifat qanaah dalam diri kita, tidak menjadi mental-mental pengemis, dan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keteguhan iman kita, kekuatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan Allah senantiasa memberikan kenikmatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas taburuhiyah kita baik secara langsung kepada Allah maupun berkaitan dengan sesama manusia, dan mudah-mudahan seluruh amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal